Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mari pula kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di Ustadz Menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya salah satu dari misi Islam untuk manusia adalah menjadikan manusia itu menjadi manusia yang rukun antara satu dengan yang lain. Misi itu tersebut di dalam surah Al-Anbiya yang sering disampaikan oleh para mubaligh, para dai-dai kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat alam semesta. Jadi kehadiran Islam benar-benar menjadi kasih sayang buat masyarakat yang berbangsa, yang bernegara, yang bersuku-suku dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita lihat dari sejarah kita sendiri, bangsa Indonesia, kita juga bisa melihat bagaimana peran dari ulama-ulama kita, para cendekiawan muslim di dalam upaya-upaya untuk merekatkan bangsa. Ya. Bagaimana mereka begitu luar biasa semangat mereka agar bangsa Indonesia yang demikian beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, termasuk agama itu bisa direkatkan, bisa dipadukan, bisa disatukan dan seterusnya. Itulah yang kemudian kita kenal mulai dari peristiwa sebelum kemerdekaan, yaitu Sumpah Pemuda. Anak-anak muda yang beragam, yang berbeda-beda suku bangsanya kemudian mengikrarkan satu sumpah yang dikenal kemudian menjadi nama Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, kemudian bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam upaya-upaya di dalam mempersatukan bangsa ini, kita punya dua modal besar. Yang pertama sekali tentu saja adalah bangsa. Bangsa ini yang telah mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan di antara warga negara yang ada, yaitu perbedaan dari sisi sukunya, agamanya, budayanya, termasuk bahasanya juga disatukan oleh bangsa yang bernama Indonesia ini. Bahwa kita di Indonesia itu punya sekian ratus suku, ya, bukan hanya satu dua suku, ya, bahkan sekian ratus suku. Tapi alhamdulillah suku-suku itu bisa saling bekerja sama untuk memperkuat persaudaraan sesamanya. Kemudian kita juga Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak provinsi, ada 34 provinsi di Indonesia sekarang ini. Dari dulunya ketika saya dulu masih sekolah dasar itu diajarkan oleh guru-guru kita bahwa Indonesia saat itu jumlah provinsinya 27, tapi sekarang sudah 34, ya. Jadi ada beberapa provinsi yang kemudian dimekarkan dari satu provinsi menjadi 2 atau 3 provinsi. Kemudian akhirnya sekarang sudah menjadi 34 provinsi. Jadi luar biasa keanekaragaman bangsa kita dengan jumlah provinsi yang demikian banyak. Demikian juga kabupaten kota yang juga demikian banyak, dan kecamatan-kecamatan termasuk desa-desa yang ada di Indonesia. Jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja keragaman yang demikian besar ini kalau tidak diatur yang begitu bagus,
maka keragaman itu bisa mengancam persatuan kita Indonesia ini. Maka para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak dari awal kemerdekaan ya, tokoh-tokoh bangsa kita, apakah itu yang nasionalis atau yang Islamis, itu berupaya agar bangsa ini bisa bersatu ya. Maka mereka pun kita lihat mereka ingin untuk mewujudkan persatuan itu, meskipun mungkin mengorbankan sebagian prinsip-prinsip dalam paham keagamaan mereka misalnya. Tetapi tentu saja yang kita maksud mengorbankan prinsip dalam paham keagamaan mereka bukan akidah, ya, bukan akidah, tentu saja bukan. Karena akidah itu adalah hal yang tidak boleh ditoleransi ya. Dan ini juga sudah ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan bahwa persoalan akidah itu tidak boleh ada toleransi ya. Disebutkan di dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi tidak ada toleransi di dalam akidah, bahwa kita meyakini hanya Islam agama yang benar ya. Itu adalah keyakinan kita, itu adalah akidah kita. Tapi yang kemudian menjadi hal yang perlu kita kuatkan adalah toleransi di bidang sosial ya. Bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama dengan warga bangsa meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya dan seterusnya. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal dari bangsa kita untuk bersatu kita sudah sebut tadi, yaitu adanya satu bangsa yang dinamai dengan Indonesia. Modal yang kedua adalah agama. Jadi agama ini juga bisa mempersatukan bangsa kita. Tentu kita tahu bersama bahwa kearifan lokal yang ada di negara kita saat ini, kearifan orang Aceh, kearifan orang Minang, kearifan orang Batak, ya, kearifan dari suku-suku yang lain yang ada di Indonesia, itu semuanya berangkat dari agama dari suku-suku itu. Dan tentu saja agamanya berbeda-beda ya. Ada di antara suku-suku yang ada di Indonesia itu beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen ya, ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, dan belakangan ini ada juga agama Konghucu ya, yang diresmikan pada zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Nah, jadi perbedaan agama itu bukan untuk saling menafikan, ya, saling menegasikan, saling menghancurkan, tidak. Ya. Tapi perbedaan agama itu adalah untuk saling mempersatukan orang-orang yang menganutnya. Maka bisa kita lihat di dalam ajaran Islam sendiri, ya, ini dibuktikan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu berbeda-beda agama, dan itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Jadi Allah sebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Jadi seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan manusia itu satu umat saja, satu agama saja. Tapi ternyata Allah berkehendak manusia itu berbeda-beda agama. Ya, itu menunjukkan bahwa perbedaan agama itu jangan sampai membuat orang-orangnya menjadi bermusuhan, ya, menjadi saling menghancurkan dan seterusnya. Jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua modal besar negara kita, sehingga sampai saat ini negara kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di dalam membangun kebersamaan, dalam membangun kerukunan ya, di dalam berbangsa dan bernegara. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu sampaikan di sini bahwa di dalam falsafah negara kita kenal dengan Pancasila, kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada penjelasan-penjelasan yang bisa kita
ambil sebagai bukti dari adanya upaya-upaya ingin merekatkan bangsa di dalam falsafah negara kita itu. Misalnya kita bisa sebut di dalam di dalam gambaran burung Raja Wali ya, atau burung elang, atau kita sebut dengan burung Garuda. Secara umum kita sering menamainya dengan burung Garuda, tapi sebenarnya bukan tidak hanya Garuda bisa kita namai, kita juga bisa namai elang atau Raja Wali. Nah, di dada Raja Wali atau elang atau Garuda itu kita melihat ada beberapa simbol ya yang ada simbol bintang ya kan, ada simbol rantai ya, sebenarnya bukan rantai ya, artinya kalung Dayak itu sebenarnya. Jadi ada gambaran bulat, ada persegi. Gambar bulat dan persegi itu kemudian saling mengikat ya. Kemudian ada juga lambang pohon beringin ya, ada lambang banteng, dan terakhir ada lambang padi dan kapas. Nah, lambang-lambang ini ya adalah lambang dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Dari ketuhanan yang Maha Esa, itu sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila ini ya itu tergambar dalam simbol-simbol yang kita sebut tadi. Simbol bintang, kemudian simbol kalung Dayak, simbol pohon beringin, simbol kepala banteng atau kepala sapi ya, dan terakhir adalah simbol padi dan kapas. Nah, jadi para pemirsa TV yang Allah muliakan, jika kita baca dari pengertian dari masing-masing simbol ini ya, jelaslah bagi kita bahwa simbol-simbol yang ada ini adalah upaya-upaya ingin mengamalkan atau ingin menjelaskan tentang visi misi bangsa kita yang tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, yaitu menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, jadi simbol-simbol itu menjelaskan itu. Kemudian juga menjelaskan misi untuk melakukan visi yang kita sebut tadi, menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu tergambar dalam misi-misi yang dilakukan itu. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari simbol-simbol yang kita sebut tadi. Misalnya contoh simbol bintang ya, itu simbol dari percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sila yang pertama dari Pancasila ya, ketuhanan Yang Maha Esa ya. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah simbol dari bintang. Apa bermaksud bintang? Bintang itu maksudnya adalah bintang yang bercahaya ya. Jadi percaya itu awalnya adalah bercahaya ya. Kemudian istilah ini kemudian menjadi percaya. Jadi dasarnya adalah dari kata-kata bercahaya. Jadi orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang bercahaya sebenarnya. Nah, jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disimbolkan dengan bintang yang bercahaya, bahwa orang-orang yang warga negara Indonesia tentu haruslah menampilkan diri sebagai orang-orang yang bercahaya. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di dalam kesehariannya adalah menampilkan cahaya-cahaya. Orang-orang yang menghadirkan cahaya di dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya berkeluarga, dalam kehidupannya bermasyarakat, dalam kehidupannya berbangsa, dalam kehidupannya bernegara, dia selalu hadir dengan cahaya. Ya. Nah, bagi kita Muslim tentu saja cahaya itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, itu dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha." Jadi Allah menjelaskan di dalam
surah ini ya, dengan arti dari ayat tadi adalah, dan apakah sama orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Jadi begitu penting ya cahaya itu bagi diri kita, bagi lingkungan kita, apakah lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa atau negara. Karena kehadiran kita yang membawa cahaya itu adalah dapat menerangi ya keadaan lingkungan kita itu. Maka Allah sebutkan di sini tidak sama ya, tidak sama antara orang yang membawa cahaya dengan orang yang dalam kegelapan. Baik para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.